Shalom Bapak Ibu sekalian semua. Nama saya perkenalkan David Karyanto. Jadi perjalanan saya selama beberapa tahun di Kota Bogor bersama Pak Nathanael dimulai tahun 1994 bulan Februari. Selulus saya dari kuliah di Jogja, saya mendapat pekerjaan di Kota Bogor. Ya, waktu itu kebetulan Pak Nathanael sedang menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Pakuan di Kota Bogor, dan beliau itu sambil bekerja di sebuah perusahaan konsultan akuntansi. Jadi waktu itu saya pergi ke Bogor, puji Tuhan saya bisa dibantu oleh Pak Nathanael untuk tinggal bareng satu kos dengan Pak Nathanael. Bahkan kita tinggal satu kamar bersama ya. Jadi waktu itu Pak Nathanael bekerja sambil kuliah ya kan. Kemudian setelah itu entah kenapa Pak Nathanael itu pekerjaannya keluar dari perusahaan konsultan akuntansi itu, keluar, kemudian dia pindah ke sebuah perusahaan yang lebih besar, perusahaan pemotongan ayam yang sudah go public waktu itu di Kota Bogor, di Parung Kota Bogor ya kan. Setelah bekerja di situ mungkin sekitar cuma setahun 2 tahun ya. Kemudian Pak Nathanael ini keluar dari perusahaan itu karena Pak Nathanael tergiur ditawarin atau diterima bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta yang lebih besar, lebih menjanjikan dengan gaji yang lebih besar ya. Bahkan di Jakarta itu dia mendapat inventaris berupa mobil ya. Nah, tapi ya mungkin ini sudah jalan Tuhan. Dia cuma bekerja 1-2 bulan perusahaannya bangkrut, Bapak Saudara. Jadi ya, karena bangkrut dia akhirnya harus menganggur ya, sambil mencari kerja. Dia harus tetap survive hidup di Kota Bogor. Pekerjaan sudah tidak punya, sedangkan biaya kuliah cukup mahal. Dia harus mencari bagaimana caranya supaya mendapat biaya untuk kuliah. Nah, untuk selama dia belum bekerja, pekerjaan sesuai dengan bidangnya di kantor, di bidang akuntansi perpajakan, dia itu sering ada nongkrong di terminal bus Kota Bogor. Nah, dia nongkrong di situ sampai kenal pedagang-pedagangnya, para preman-premannya ya. Kemudian Pak Nathanael ini pintar bergaul, dia dikenal berteman baik dengan para preman di Kota Bogor itu, sampai kepala premannya waktu itu menyuruh temannya yang seorang pengamen untuk meminjamkan Pak Nathanael, meminjamkan gitar. Supaya untuk apa? Untuk Pak Nathanael bertahan hidup, mencari uang dengan cara dia mengamen di dalam bis jurusan Bogor Jakarta, Jakarta Bogor. Jadi pulang pergi Bogor Jakarta, Jakarta Bogor dengan modal gitar pinjaman, kemudian dengan modal skill main gitar yang pas-pasan ya kan. Saya tahu Pak Nathanael ini nggak bisa main gitar ya, tapi dia setahu saya dulu dia suka main kendang ya. Kalau gitar dia nggak ngerti. Kemudian dia dengan bermodal gitar pinjaman dan bermodal sebuah lagu yang berjudul Bujangan, lagunya dari Kus Plus ya, Bapak Ibu tahu. Jadi dia perbendaharaan lagunya cuma satu lagu aja itu, Bujangan. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan pulang pergi menyanyikannya lagu Bujangan itu ya. Jadi kalau penumpangnya yang besoknya ketemu Pak Nathanael lagi mungkin bosen, nyanyi lagu itu lagi ya kan. Ya, untuk bertahan hidup. Nah, itu kemudian dia karena sudah tidak bekerja, dia tidak punya dana untuk tinggal di tempat kos atau kontrakan gitu ya. Kemudian dengan teman-temannya dari sekitar terminal bis Bogor itu, kemudian dia diberi sebuah tempat kos penginapan yang gratis, yang tidak usah bayar. Jadi ada orang yang baik mempersilahkan Pak Nathanael untuk tinggal di tempat itu. Cuma masalahnya pemilik kos-kosan itu adalah seorang dukun, saudara.
seorang paranormal ya. Saya juga bingung kenapa Pak Nathanael bisa tinggal bersama seorang paranormal. Tapi memang karena gratis, ya mungkin karena keadaan terpaksa, Pak Nathanael akhirnya tinggal bersama seorang dukun itu. Dukun itu memberikan tempat tinggalnya gratis, hanya dengan satu catatan. Dia minta Pak Nathanael nanti suatu saat kalau sudah berhasil mengatasi masalah kehidupannya ini, berhasil mendapat pekerjaan yang baik, dia menitipkan cucunya untuk Pak Nathanael bantu supaya cucunya ini bisa mendapat pekerjaan yang baik. Nah, akhirnya Pak Nathanael diterima dengan catatan seperti itu. Kemudian selain mengamen, Pak Nathanael ini juga mencari pekerjaan dengan berbagai macam usaha yang lain. Antara lain dia pernah berjualan baju atau kaos. Dia berjualan keliling kampung-kampung di sekitaran di belakang terminal bis Bogor itu ada perumahan ya kan. Perumahannya agak turun gitu ya. Dan perumahannya itu cukup rawan ya, cukup kumuh. Nah, dia jualan baju atau kaos, dikreditin, tapi usahanya itu berakhir dengan gagal karena dia ditipu orang, tidak dibayar uangnya. Kemudian setelah itu dia juga bekerja membantu seorang pedagang mie goreng atau nasi goreng. Dia bekerja membantu melayani pengunjung atau konsumennya, tapi si Pak Nathanael ini tidak mendapatkan uang bayaran, hanya Pak Nathanael diberi makan gratis oleh pedagang itu. Ya. Setelah berdagang nasi goreng ini, Pak Nathanael pun masih mencoba pekerjaan yang lain, ialah dia berjualan roti keliling. Jadi dia berjualan roti keliling di sekitaran Kebun Raya Bogor. Dia menjajakan roti di Kebun Raya Bogor itu. Ya. Kemudian sampai ya walaupun bekerja serabutan gitu, tetap saja dia masih mengalami masalah keuangan, sehingga waktu itu sering Pak Nathanael itu kalau sore dia nunggu saya di satu tempat. Saya kan pulang kerja naik angkot ya dari Bogor, jadi dia nunggu di tempat saya biasa berhenti, pulang kerja di situ, kemudian ketemu saya, terus kita makan bareng, makan sederhana lah ya, makan di pinggir jalan, makan di warteg di mana gitu ya, untuk menyambung hidup gitu. Terus setelah begitu akhirnya suatu saat puji Tuhan ya, saya itu mendapat telepon dari teman saya dari Kota Tegal. Dia ngomong bahwa dia mendapat info ada sebuah perusahaan di Kota Tegal yang membutuhkan karyawan bagian akunting dan perpajakan ya. Jadi saya pikir tadinya teman saya itu menawarin saya, cuma saya merasa saya kurang cocok. Mungkin Tuhan menggerakkan hati saya, kok wah ini pekerjaan ini cocok sekali untuk Pak Nathanael, karena dia juga banyak bergelut dalam perpajakan. Sehingga singkat cerita, saya mengenalkan Nathanael ke teman saya. Kemudian Pak Nathanael pulang ke Tegal untuk menemui teman saya itu untuk interview di tempat perusahaan yang membutuhkan karyawan itu. Kemudian saya ingat waktu itu karena Pak Nathanael tidak punya ongkos pulang, jadi saya ingat waktu itu saya memberi uang sebesar 15.000 ke Pak Nathanael untuk bisa pulang ke Tegal ya. Jadi waktu itu saya juga nggak tahu apakah cukup uang 15.000 itu, karena memang saya juga bekerja belum lama, jadi penghasilannya masih kecil ya. Tapi dari situlah saya melihat rencana Tuhan yang besar untuk Pak Nathanael, sehingga Pak Nathanael dari titik itulah adalah titik balik kehidupan Pak Nathanael, atau bisa disebut juga terjadi pembalikan keadaan dalam kehidupan Pak Nathanael dari suatu hal yang hidupnya penuh dengan kesusahan, penderitaan, kemudian mengalami pemutarbalikan keadaan dengan Tuhan membuka jalan untuk dia kembali ke Kota Tegal, mulai bekerja di Kota Tegal, kemudian merintis usahanya terus sampai menikah, sampai meneruskan kuliahnya, sampai kalau nggak salah dia mengambil S2 juga di Universitas Diponegoro ya. Jadi saya
merasakan hidup Pak Nathan ini dalam penyertaan Tuhan, ya kan, dari mengalami hal yang menyedihkan, menyusahkan, sampai akhirnya mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Mirip seperti cerita Yusuf yang dibuang ke sumur sampai akhirnya menjadi tangan kanan raja. Demikian sepintas cerita yang saya bisa bagikan. Semoga Pak Nathanael tetap menjaga imannya, tetap taat dan setia, dan sampai finish strong.